Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada topik pembahasan ini, kami akan menjelaskannya secara detail dengan anggota sebagai berikut. Berikut adalah anggota kelompok yang menjadi bagian dari bahan presentasi hari ini. Untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya sekelompok. Kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluan. Jadi dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, mengapa penting dalam menjaga persatuan bangsa, serta bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi Pancasila berperan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal ini penting dalam mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, serta hubungan antar warga negara dengan negara. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Baik, saya akan melanjutkan konsep negara menurut para ahli. Yang pertama itu Aristoteles. Negara adalah persekutuan keluarga dan desa guna memperoleh kehidupan terbaik. Jadi ciri-ciri dari Aristoteles ini adalah yang pertama itu negara merupakan kumpulan masyarakat yang terbentuk untuk kebaikan. Yang kedua itu negara merupakan persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara. Selanjutnya saya akan membacakan Jane Biden, yaitu adalah negara adalah persekutuan keluarga-keluarga yang dipimpin oleh kekuasaan yang berdaulat. Ciri-cirinya itu adalah yang pertama itu tunggal. Dalam satu negara tidak ada kekuatan lain yang setara atau tinggi. Yang kedua itu adalah asli. Kekuasaan negara tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang ketiga itu adalah abadi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Yang terakhir itu adalah bulat, yaitu kedaulatan memiliki sifat bulat. Selanjutnya itu ada para ahli menurut Hugo de Groot adalah negara merupakan persekutuan sempurna orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Jadi ciri-ciri dari teori ini adalah yang pertama itu negara terbentuk karena persetujuan, negara memiliki kedaulatan. Kedaulatan dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan yang lain. Kedaulatan tidak dapat dibatalkan oleh kehendak manusia lainnya. Unsur konstitusi negara adalah elemen dasar yang harus ada dalam suatu negara agar dapat diakui sebagai negara yang sah dan berdaulat. Berikut adalah konstitusi negara. Yang pertama itu wilayah. Negara harus memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi termasuk batas-batasnya. Nah, yang kedua itu adalah penduduk atau rakyat, yang di mana negara harus memiliki penduduk yang permanen dan tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga itu adalah pemerintahan. Nah, negara yang harus memiliki pemerintahan harus yang lebih efektif dan berdaulat, yang dapat menjalankan fungsi-fungsi negara. Nah, ada juga unsur lainnya yaitu kedaulatan. Negara harus memiliki kedaulatan yaitu kekuasaan untuk mengatur dan memutuskan nasib sendiri tanpa campur tangan dari negara luar. Nah, itulah unsur-unsur dari konstitutif negara. Sekarang kita lanjut ke konsep tujuan negara, di mana konsep tujuan negara daripada Indonesia adalah merujuk pada cita-cita dan maksud yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Tujuan negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Yang dimana dari alinea keempat terdapat 4 konsep utama tujuan negara Indonesia. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep tujuan ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kemudian, ada juga beberapa pemikiran tentang tujuan negara. Yang pertama dari Sanyang, di mana tujuan negara adalah memperkuat kekuasaan melalui militer. Kemudian ada dari Niccolo Machiavelli, yang di mana negara harus mempertahankan kekuatan dan kekuasaan raja. Kemudian yang terakhir ada Friedrich Nietzsche, di mana negara berfungsi untuk menciptakan manusia unggul atau dalam bahasa lain Ubermensch. Tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang berarti, negara harus menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah serta melindungi hak-hak warga negaranya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Bangsa, yang berarti membangun masyarakat
berilmu dan berdaya saing. Untuk poin keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang berarti peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global, menjunjung hak kemerdekaan bangsa lain serta mewujudkan perdamaian dan keadilan di dunia. Lanjut, konsep dan organisasi dasar negara, di mana dasar negara adalah landasan dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Menurut Hans Kelsen, dasar negara disebut root norm atau norma dasar, yang sifatnya tidak berubah. Pancasila sebagai dasar negara bersifat permanen, sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan zaman. Nah, dasar negara juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga sebagai ideologi pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Slide berikutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945, yaitu merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Yang kedua itu ketetapan MPR atau merupakan keputusan yang dibuat oleh MPR. Yang ketiga itu Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Undang-undang atau ini dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden, mengatur hal-hal yang penting dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Yang keempat itu PP atau Peraturan Pemerintah, dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang yang disahkan. Yang kelima itu Peraturan Presiden atau Perpres. Ini dibuat oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan. Yang keenam itu Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Ini dibentuk oleh DPR Provinsi bersama dengan Gubernur. Ini untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus di wilayah provinsi sesuai dengan kewenangan daerah. Yang ketujuh ada Peraturan Daerah Kabupaten Kota atau Perda Kabupaten Kota. Dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati, Wakil Wali Kota untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik di tingkat kabupaten kota sesuai dengan kewenangan daerahnya. Baik, selanjutnya di sini untuk bagian C pada materi kali ini yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Di mana di sini kelompok kami membuat yang pertama yaitu sumber yuridis, di mana yang pertama itu terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan MPR nomor 28 MPR 1998, di mana di situ ditegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang bagian ketiga itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ juga ditetapkan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Dan menjelaskan tentang sumber historis dari Pancasila ini, di mana sumber historis Pancasila ini menunjuk pada latar belakang sejarah, bagaimana dasar negara ini dirumuskan dan dikembangkan hingga akhirnya ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah perumusan Pancasila yakni yang pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya bukan hanya Soekarno, ada juga Muhammad Yamin serta rekan-rekannya. Kemudian ada dalam pidato tersebut Soekarno menyebutkan 5 dasar yang diusulkannya itu yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme, atau peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi cikal bakal dari perumusan Pancasila yang kemudian berkembang melalui berbagai proses diskusi dan penyempurnaan. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, yakni terbentuknya Piagam Jakarta, di mana nanti mencantumkan terdapat nanti rumusan awal Pancasila. Setelah pidato Soekarno, pada tanggal 22 Juni ini nanti panitia 9 atau panitia kecil yang dibentuk BPUPKI merumuskan rancangan dasar negara yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta ini menjadi salah satu dokumen yang paling penting dalam rumusan awal Pancasila. Dan terakhir yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana Pancasila resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1900 tanggal 17 Agustus 1945, keesokannya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama PPKI, di mana nanti di sidang ini akan dibahas salah satunya itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu ada perdebatan mengenai sila pertama yang ada di Piagam Jakarta, yang dimana juga nanti akan diubah dari dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan perubahan ini Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ialah sumber sosiologi, di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Nilai ketuhanan sila pertama menjadi fondasi etika dan spiritual yang mempersatukan keberagaman ini. Contohnya yang paling tradisi gotong royong, toleransi antar umat beragama, misalnya kerja bakti di desa, perayaan hari besar agama secara bersama. Kemudian yang kedua itu ada nilai kemanusiaan, menjunjung hak asasi manusia dan persaudaraan dunia. Contohnya gerakan sosial seperti penggalangan dana korban bencana alam, advokasi HAM oleh LSM. Dan yang ketiga, nilai persatuan, yaitu memadukan keberagaman bangsa dalam semangat kebangsaan. Contohnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Festival Budaya Nasional, misalnya Festival Danau Toba, serta peran media dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Dan yang keempat itu ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu pemilihan kepala desa secara partisipatif, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial, keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial. Pada poin yang keempat, sumber politis. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Poin yang kedua, Pancasila sebagai dasar demokrasi konstitusional menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan politik. Yang terakhir, prinsip clean government and good governance untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan dengan kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki aspek yuridis, historis, sosiologis, dan politis yang menjadikan sebagai dasar yang kuat bagi Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara, terutama generasi muda, harus memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tadi, kita telah melihat bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau konsep yang statis, tetapi sebuah pedoman hidup yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi perekat yang menyatukan keberagaman dan kepemimpinan kita dalam mencapai cita-cita nasional. Namun Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan di tengah tentang zaman. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan, bukan sekedar dalam wacana. Dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju, harmonis, dan berkeadilan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dan etika dalam setiap langkah kita, agar bangsa ini terus melangkah maju tanpa kehilangan jati dirinya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang telah kita bahas dari hari ini menginspirasikan kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Merdeka!